Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi. Sahabat Sang Sabda yang terkasih, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Hari ini kita masuk hari Minggu biasa yang ke-22. Bacaan-bacaan kudus yang kita renungkan pada hari ini mengajak kita sekalian untuk menjadi semakin rendah hati. Putra Sirak di dalam bacaan pertama menyatakan kepada kita sekalian supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah sehingga kita boleh mendapatkan kasih karunia yang datang dari Allah itu. Dan dalam bacaan Injil Lukas sebagai puncak dari seluruh bacaan kudus hari ini, Yesus mengatakan, barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Sahabat Sang Sabda yang terkasih, ada satu fenomena sosial psikologis yang cukup terkenal hari-hari ini yang orang sebut dengan FOMO. Artinya fear of missing out. Ini adalah satu gejala psikologis ketika orang takut kehilangan setiap momen dalam hidupnya, sehingga mereka selalu berusaha untuk merekam dan pada akhirnya mengupload foto atau video di media sosial sehingga mereka tidak dianggap ketinggalan zaman. Apakah fenomena ini salah? Tidak, tentu tidak. Tetapi yang disoroti adalah ketika FOMO berlebihan, maka ketika orang mengalami FOMO yang berkelebihan ini, orang berjuang untuk mencari alat komunikasi yang paling canggih, yang terupdate, entah itu handphone dan lain sebagainya. Mungkin juga dengan cara-cara yang kurang baik dan benar. Satu gaya hidup yang ujung-ujungnya adalah untuk mendapatkan pengakuan, untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Nada yang sama digambarkan kembali oleh Yesus di dalam bacaan Injil Lukas hari ini. Ketika Yesus menampilkan satu permenungan, perumpamaan kepada kita semua, supaya ketika diundang ke sebuah pesta, orang tidak harus duduk di tempat yang paling depan. Orang bisa haus akan pujian dan rasa diri dihormati, mencari posisi supaya dia mendapat pengakuan. Sahabat Sang Sabda yang terkasih, orang-orang Farisi dan para elit Taurat ini dicela, ditegur oleh Yesus karena sikap pamer diri ini. Mereka mengukur diri mereka berdasarkan penampilan luar, bukan apa yang tampil dari dalam. Maka Yesus meminta supaya kita juga belajar tentang kerendahan hati ini. Kita belajar untuk tidak menonjolkan diri. Bahkan Yesus mengatakan, mereka yang meninggikan diri akan direndahkan, dan mereka yang merendahkan diri pasti akan ditinggikan. Ajaran Yesus ini rasa-rasanya sangat realistis dan humanis. Karena memang manusia itu secara psikologis cenderung untuk mau dihormati dan dipuji. Kita mengambil langkah untuk lebih rendah hati, bukan rendah diri.
yang pasti bahwa ketika kita melakukan apapun dengan semangat kerendahan hati, maka yang terjadi kita mendapatkan banyak hal dari kerendahan hati itu. Karena kerendahan hati adalah keutamaan yang sangat penting di dalam hidup rohani dan hidup bersama kita. Bahkan ada yang mengatakan demikian, bahwa kerendahan hati adalah ibu segala keutamaan, jalan menuju kepada kekudusan. Maka kalau kita ingin mengalahkan kesombongan dalam diri kita, kita menggantikan dengan kerendahan hati. Kerendahan hati bukan menjadikan kita kalah. Karena kerendahan hati sesungguhnya adalah puncak dari prestasi seseorang. Maka sahabat Sang Sabda yang terkasih, di akhir permenungan ini saya mengutip apa yang dikatakan oleh seorang bernama Giles dari Asisi. Dia mengatakan begini, tidak ada seorang pun yang dapat mencapai pengenalan akan Allah kecuali dengan kerendahan hati. Mari kita semakin rendah hati dan selamat berjalan bersama Sang Sabda.